Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmadu syukran li jami'i ni'ami mazidin. Wa usalli wa sallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, sampai detik ini kita diberikan kesehatan, nikmat iman Islam, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita, kewajiban puasa wabil khusus. Dan hari ini, malam ini kita bersama-sama menjalankan sholat jamaah isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Pada kesempatan ini saya diminta berbicara tentang persoalan zikir sebagai senjata umat Islam. Sebagaimana kita telah sama-sama fahami bahwa zikrullah merupakan persoalan yang sangat istimewa, dan Allah memberikan perintah zikir lebih daripada perintah ibadah yang lain. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah menginginkan kita agar orang-orang yang beriman itu senantiasa zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak ini, kalau Profesor Dr. Syekh Rajab Dib, ulama besar dan sekaligus pimpinan thariqah di Syria, menjelaskan bahwa tidak bisa disebut sebagai zikir banyak apabila orang itu kurang dari setengah atau setengah dari waktu yang ada. Jika Allah memberikan waktu kita ini 24 jam, maka jika kita mampu mengingat Allah dalam waktu 12 jam, maka itu artinya belum banyak. Karena banyak menurut ulama ahli thariqah, ahli tasawuf, adalah apabila melampaui setengahnya. Maka dengan demikian Allah meminta di sini ini kita bisa mengingat Allah dalam waktu lebih dari 12 jam. Hanya saja yang dimaksud dengan mengingat Allah atau zikrullah tentu bimakna am, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mu'taillah Sakandari bahwa zikir itu bisa bimakna am, bisa bimakna khas. Apabila zikir itu bimakna am, dengan makna umum, maka segala hal yang bisa mengantarkan batin orang itu ke hadirat Allah, maka itu bernama zikrullah. Dia bisa berupa bacaan Al-Quran, bisa berupa sholawat, bisa berupa zikir, bisa berupa wirid, bisa berupa apa saja yang membuat kesadaran orang itu kembali ke hadirat Allah, maka itu disebut zikir. Dalam konteks semacam inilah kita bisa melaksanakan zikir lebih dari 12 jam. Bahkan saat kita tidur sekalipun, di mana tidur kita mengikuti aturan-aturan sunnah Rasulullah, maka tidur itu pun bisa bermakna zikir. Maka zikir dalam makna umum bisa bermakna ucapan, bisa bermakna doa, bisa bermakna puisi, bisa bermakna syair-syair yang mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dikehendaki sebagai zikir secara khusus, bimakna khusus, itu adalah zikir-zikir dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, asmaul husna. Biasanya kita menyebut zikir-zikir dengan menggunakan kalimah-kalimah thayyibah atau asmaul husna dengan sebutan wirid. Sebagian kita mempertanyakan, kenapa kita harus membaca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Wadud? Kenapa kita harus membaca la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, yang begitu beragam? Sesungguhnya ruhani kita ini membutuhkan menu makanan, dan makanannya tentu membutuhkan menu-menu yang variatif. Seperti halnya badan kita membutuhkan makanan dengan berbagai gizi dan vitamin yang berbeda-beda, maka seperti itulah ruhani kita. Tidak cukup kalau hanya diberi makan nasi dan lauk pauk saja, tetapi dia membutuhkan buah-buahan, dan buah-buahan pun itu macam-macam. Ada nanas, ada apel, ada salak, ada anggur, ada belewah, ada semangka, dan lain-lain. Karena itulah Allah memberikan berbagai macam bentuk
Zikir itu bisa dalam bentuk asmaul husna, dalam bentuk kalimah-kalimah yang beragam, yang seluruh kalimah-kalimah ini sangat kita butuhkan oleh ruhani kita agar ruhani kita menjadi kuat. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, dalam konteks zikir sesungguhnya memiliki fadilah yang sangat banyak. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir itu hati akan menjadi tenang, menjadi tentram? Tetapi di antara fadilah-fadilah yang lain, zikir bisa sangat cepat menurunkan rahmat Allah. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada yang paling cepat menarik rahmat Allah dari zikrullah. Bisa dipastikan apabila ada keluarga yang tidak harmonis, dipastikan keluarga itu tidak pernah berzikir bersama. Karena sesungguhnya zikir bersama akan menarik rahmat Allah untuk membuat ketentraman di antara keluarga itu. Tetapi yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah zikir itu merupakan senjata umat Islam, senjata kaum mukminin. Al-Arif billah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab beliau Al-Minahus Saniyah menceritakan bahwa para ulama ahli thariqah wa tasawuf menyatakan, wa qalu adz-dzikru sayful muridin bihi yuqatiluna a'da'ahum minal jinni wal insi wa bihi yadfa'una al-afat allati yatruquhum. Para ulama ahli tasawuf thariqah mengatakan sesungguhnya zikir itu adalah senjatanya para muridin, murid-murid yang benar-benar menghendaki Allah Ta'ala. Senjata yang bisa dipakai untuk mengalahkan musuh-musuhnya, baik musuh-musuh dari bangsa jin setan maupun musuh-musuh dari bangsa manusia. Dan yang kedua, zikir itu bisa menolak segala keburukan-keburukan yang menimpa dirinya, yang menimpa seperti tetesan air hujan yang tidak berhenti-berhenti menyerbunya. Dua hal yang ditegaskan di sini. Yang pertama adalah zikir menjadi senjata bagi orang-orang yang sangat serius kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuhnya, baik musuh manusia maupun musuh dari bangsa jin. Musuh dari bangsa manusia, kita bisa melihat bagaimana dulu Imam Qutb Abu Hasan Al-Asyadzili, beliau termasuk pemimpin perang salib yang pada saat itu bergabung pembesar-pembesar ulama Islam dalam perang salib yang dimenangkan oleh umat Islam. Di antaranya adalah Sultanul Ulama Syekh Abdul Salam, Izzuddin Abdul Salam, dan pimpinan mereka yang paling sepuh adalah Imam Qutb Abu Hasan Al-Asyadzili. Imam Qutb Abu Hasan Al-Asyadzili senantiasa membaca doa yang dikenal dengan Hizb Nasr dan Hizb Bahr, yang dengan itu kemudian Allah menunjukkan bahwa orang Islam akan menang di dalam perang salib tersebut. Kita juga bisa melihat ketika Imam Ghazali dibenci oleh kalangan dinasti Murabitun yang sangat benci kepada Imam Ghazali sehingga mengkafirkan Imam Ghazali dan seluruh kitab-kitab Ghazali. Maka pada saat itu murid Al-Ghazali yang bernama Ibnu Tumat berangkat menuju ke Andalusia. Kemudian Imam Ghazali mengirimi murid Imam Ghazali Ibnu Tumat ini dengan doanya yang dikenal dengan Hizb Ghazali, dan Allah memberikan keridhoannya sehingga runtuhlah kerajaan Murabitun dan kemudian digantikan oleh murid Imam Ghazali yang dikenal dengan kerajaan Muwahhidun, kerajaan yang telah melahirkan Cordova, melahirkan ulama-ulama besar seperti Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, yang sesungguhnya adalah didirikan oleh murid Al-Ghazali yang bernama Ibnu Tumat ini. Dibarengi oleh Imam Ghazali dengan zikrullah, bahwa zikir bisa memberikan kemenangan. Karena itu zikir menjadi senjata bagi orang mukmin. Yang kedua, zikir bisa mengalahkan musuh dari setan dan bangsa jin. Para ulama membuktikan dari ulama ahli thariqah dan tasawuf bahwa sesungguhnya setan itu apabila dibuka batin orang, dia akan melihat bahwa sesungguhnya orang yang lalai dari Allah,
seperti keledai yang senantiasa ditunggangi. Seperti itulah orang yang tidak ingat Allah, dia senantiasa ditunggangi oleh iblis dan setan. Apabila orang itu berzikir kepada Allah, maka iblis dan setan itu akan turun seperti turunnya penunggang keledai dari keledainya. Tetapi apabila orang itu lupa dari Allah, maka dia akan terus dikendarai oleh sang setan dan iblis ini. Bahkan para ulama menyatakan, idza tamakkana adz-dzikra, apabila zikir itu telah menyatu dengan ruhaniyah orang yang ahli zikir, maka setan tidak akan berani mendekat. Seandainya setan mendekat, maka setan akan yatasarra, setan akan linglung, setan akan kesurupan. Seandainya setan itu mendekat orang yang benar-benar hatinya sudah Allah, maka setan itu akan kesurupan. Dan ketika setan itu menyingkir, ditanya oleh teman-teman setannya, kenapa kamu sampai demikian? Dia mengatakan, karena aku mendekati orang yang senantiasa zikrullah. Seperti halnya orang yang tidak pernah zikir, maka dia bisa dibuat untuk kesurupan oleh setan, dibuat kesurupan oleh bangsa jin, karena batinnya tidak pernah mengenal Allah. Sesungguhnya zikir merupakan senjata yang sangat ampuh bagi umat Islam untuk mengalahkan musuh-musuhnya, baik musuh yang bersifat manusia maupun bersifat setan. Yang kedua, dari zikir ini manusia bisa mengalahkan bisikan-bisikan yang dalam hatinya. Yadfa'unal afat alladhi yatrukuhum, mengalahkan setiap keburukan-keburukan yang ada di dalam hatinya, yang terus menyerbu dia. Setiap kita memiliki bisikan-bisikan di dalam batin kita. Bahkan kita kadang tidak mengerti mana yang bisikan setan, mana yang bisikan nafsu, mana yang bisikan malaikat, mana yang benar-benar langsung dari Allah, mana khatirul yakin dari Allah, mana ilhamul malaikah dari malaikat, mana waswasus syayatin, waswas dari setan, mana al-hawajisun nafs, mana hawajis nafsu. Tentu kesempatan ini kita tidak mampu mengurai secara dalam, tetapi yakinlah bahwa zikrullah akan mengalahkan semua bisikan-bisikan yang tidak dari Allah, dan akan mengokohkan bisikan yang dari Allah, bisikan ilham. Para ulama di dalam Islam ini menyatakan, untuk merubah orang dari buruk menjadi baik, di Islam ini memiliki teori karakter building yang sangat beragam. Jika di Barat hanya memiliki teori pembiasaan saja, maka di Islam teori perubahan itu bisa dengan cara ibadah. Ibadah ini seperti sinar matahari, dan sifat buruk itu seperti bongkahan es. Apabila sinar matahari itu menerangi dalam waktu yang cukup dan dalam terik yang sangat, maka mustahil bongkahan es itu tidak mencair. Seperti itulah solat kita, bacaan Quran kita, ibadah kita. Apabila benar ibadah kita ini sesuai aturan syariatnya, maka pastilah akan meluntur, pastilah akan berkurang semua sifat-sifat buruk kita. Begitu juga yang bisa mengalahkan sifat buruk adalah mujahadah dan riyadhah. Mujahadah memerangi nafsu kita dengan sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Dan juga riyadhah, membiasakan kebaikan sebagai lawan dari keburukan yang ada. Tetapi jika para ulama itu ditanya apa yang paling cepat merubah orang dari buruk menjadi baik, maka ulama ahli akhlak tasawuf mengatakan zikrullah. Tidak ada yang lebih hebat dari zikrullah. Sesungguhnya bagaimana cara zikrullah ini membersihkan batin seseorang? Kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya seluruh tampilan fisik manusia, tampilan lahiriah kita, itu adalah gambaran batiniah kita. Tidak mungkin orang yang batinnya taat kepada Allah, perilakunya menyimpang dan menabrak syariat. Jika kita melihat ada orang yang membuka auratnya, berperilaku yang keluar dari Islam, kita bisa pastikan bahwa keadaan batinnya itu adalah penentang Allah dan mengikuti bisikan-bisikan setannya. Karena itu apabila kita ingin memperbaiki orang, perbaikilah dari dalam. Karena ketika orang diperbaiki dari luar, maka bisa jadi itu adalah kamuflase berapa, simbolik formalistik yang tidak menyentuh aspek batiniahnya.
Imam Ghazali mengingatkan, perbaiki orang itu dari dalam jika benar-benar kita mau memperbaiki sebaik-baiknya. Karena itu memperbaiki dari dalam adalah memperbaiki hatinya, karena sumber bisikan-bisikan itu ada di dalam hati. Bisikan-bisikan inilah yang berubah menjadi niat. Niat inilah yang melahirkan perbuatan. Perbuatan inilah yang melahirkan perilaku, kebiasaan dan akhlak. Karena itu apabila kita ingin memberikan suasana baik di dalam hatinya, maka letakkanlah Allah di dalam hati. Ketika Allah menguasai hati seseorang, maka setan akan mundur dari hatinya. Ketika setan bersih dari hatinya, maka dengan sendirinya bisikan-bisikan yang ada di dalam dirinya tidak ada lagi kecuali kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Apabila hati itu telah baik, maka pasti bisikan-bisikannya akan menjadi baik. Ketika bisikan baik, niatnya akan baik. Ketika niatnya akan baik, maka perilakunya akan baik. Ketika perilakunya akan baik, maka orang itu akan memiliki kepribadian yang baik. Demikianlah zikrullah bisa memberikan penguatan kepada diri manusia baik secara pribadi, bahkan memberikan penguatan untuk bisa keselamatan, memberikan keselamatan kepada manusia secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, senantiasa berlindung di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa akhiran assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.